Pernahkah Anda bertanya, mengapa dalam keheningan seorang bijak Jawa ada kekuatan yang justru meluluhkan amarah, menundukkan ego, dan menyembuhkan luka tanpa suara? Mengapa orang-orang tua dahulu berkata, "Sing kuat kuwi dudu sing ngalahke, nanging sing bisa welas. Yang kuat bukanlah yang menaklukkan, melainkan yang mampu berwelas asih"? Welas asih dalam laku Jawa bukanlah kelembutan yang lemah. Ia bukan sekadar rasa iba, apalagi basa-basi kebaikan. Welas asih adalah daya batin yang lahir dari kedalaman kesadaran, tenang, jernih, dan menggetarkan. Ia bekerja diam-diam, namun dampaknya mampu mengguncang jiwa manusia, bahkan mengubah arah hidup seseorang. Dalam dunia yang bising oleh ego, persaingan, dan keinginan untuk menang, ajaran welas asih terasa seperti bisikan dari masa lalu, halus, nyaris terlupakan. Namun, justru di sanalah letak rahasianya. Laku Jawa menyimpan pemahaman bahwa welas asih adalah pintu menuju kematangan batin, sebuah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani menundukkan dirinya sendiri. Video ini tidak akan membahas welas asih sebagai slogan moral atau nasihat klise. Kita akan menyelaminya sebagai laku, sebuah jalan hidup. Kita akan menyingkap bagaimana welas asih dipahami oleh para leluhur Jawa sebagai keseimbangan antara rasa, cipta, dan karsa. Sebuah sikap batin yang tidak memihak nafsu, namun juga tidak mematikan ketegasan. Kita akan menelusuri jejak welas asih dalam pitutur kuno, dalam kisah para empu dan resi, serta dalam simbol-simbol yang sering kita anggap sepele. Mengapa welas asih dianggap sebagai tanda kedewasaan rohani? Mengapa ia tidak diajarkan secara terang-terangan, melainkan diselipkan dalam tembang, pepatah, dan laku diam? Dan yang paling penting, bagaimana welas asih ini relevan bagi manusia hari ini? Bagi Anda yang hidup di tengah tekanan, konflik, dan kegelisahan batin. Karena sesungguhnya, welas asih bukan hanya tentang mencintai sesama, tetapi tentang bagaimana seseorang berdamai dengan dirinya sendiri sebelum ia mampu memahami orang lain. Jika Anda siap mendengar ajaran yang tidak berteriak, tetapi mengetuk pelan kesadaran Anda, mari kita melangkah lebih dalam. Di sanalah welas asih mulai berbicara. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk terlibat secara batin dan ruang. Tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Mari kita lihat sejauh mana ajaran welas asih ini mengalir dari desa ke kota, dari tanah Jawa ke penjuru Nusantara. Karena ilmu ini tidak hidup di buku, tetapi di manusia yang merasakannya. Dalam khazanah Jawa kuno, welas asih bukan konsep yang berdiri sendiri. Ia tumbuh dari pandangan kosmis tentang kehidupan, bahwa manusia bukan pusat segalanya, melainkan bagian kecil dari tatanan agung yang saling terhubung. Leluhur Jawa memandang jagat raya sebagai satu tubuh besar. Manusia, alam, dan yang maha gaib saling beresonansi dalam harmoni halus. Jejak welas asih dapat ditemukan dalam serat-serat tua seperti serat Wedatama, serat Wulangreh, hingga pitutur lisan yang diwariskan dari empu ke cantrik, dari orang tua ke anaknya. Namun, menariknya, welas asih jarang dijelaskan secara gamblang. Ia tidak diajarkan sebagai harus begini atau wajib begitu. Ia disamarkan dalam simbol, tembang, dan sikap hidup, seolah hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah cukup matang dalam rasa. Dalam filsafat Jawa, welas asih berkaitan erat dengan konsep rasa sejati. Bukan rasa emosional yang mudah tersulut, tetapi rasa batin yang telah melalui pengendapan panjang. Orang yang memiliki welas asih bukanlah orang yang selalu berkata manis, melainkan mereka yang telah memahami penderitaan tanpa perlu menceritakannya. Para resi dan empu Jawa kuno percaya bahwa sebelum seseorang mampu memimpin, menegur, atau bahkan menasihati, ia harus terlebih dahulu memiliki welas asih. Tanpa welas asih, ilmu berubah menjadi senjata, kekuasaan menjadi penindasan, dan kesaktian berubah menjadi kesombongan. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran ini perlahan memudar dari pemahaman sehari-hari. Welas asih sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang terlalu welas dianggap mudah diinjak, tidak tegas, atau kalah oleh keadaan. Padahal, dalam laku Jawa,
Welas asih justru lahir dari kekuatan batin yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh ego. Mengapa ajaran ini seperti disembunyikan? Karena welas asih tidak cocok bagi jiwa yang tergesa-gesa. Ia tidak bisa dipaksakan. Ia hanya tumbuh pada mereka yang telah kenyang oleh ambisi, letih oleh kemarahan, dan sadar bahwa menang atas orang lain tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Leluhur Jawa memahami satu hal penting. Orang yang belum mampu welas asih belum selesai dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya welas asih tidak dijadikan doktrin terbuka. Ia dijadikan laku, jalan sunyi yang harus ditempuh sendiri, dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam dirinya yang kelak akan menemukan bahwa welas asih bukan sekadar kebaikan, melainkan kecerdasan batin tingkat tinggi. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah welas asih sebagai laku batin. Bagaimana ia terbentuk, bagaimana ia diuji, dan mengapa ia sering terasa berat di awal, namun menenangkan di akhir. Jika Anda masih bersama saya hingga titik ini, berarti batin Anda sedang mengetuk sesuatu, dan ketukan itu bukan tanpa sebab. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda untuk tidak terburu-buru. Tenangkan napas Anda, biarkan bahu sedikit mengendur, dan selama beberapa menit ke depan, cukup dengarkan. Tanpa perlu menyanggah, tanpa perlu menyetujui. Tidak ada yang harus Anda lakukan selain hadir sepenuhnya. Biarkan video ini mengalir pelan, seperti air yang menyentuh batu. Tidak memaksa, namun perlahan membentuk makna. Semakin Anda tenang, semakin dalam pemahaman ini bekerja. Dan tanpa Anda sadari, sesuatu di dalam diri Anda sedang diselaraskan. Dalam laku Jawa, welas asih tidak pernah dimulai dari luar. Ia tidak lahir dari perintah moral, apalagi tuntutan sosial. Welas asih selalu dimulai dari satu tempat yang sering dihindari manusia. Keheningan batin saat ego tidak lagi berbicara. Leluhur Jawa memahami bahwa selama batin masih ribut oleh keinginan untuk benar, menang, atau dipahami, welas asih belum mungkin tumbuh. Yang ada hanyalah kepentingan yang menyamar sebagai kebaikan. Maka, tahap pertama dalam welas asih bukanlah memberi, melainkan menyadari. Menyadari betapa sering kita menuntut orang lain berubah, namun lupa mengamati kegelisahan sendiri. Menyadari betapa mudahnya kita menghakimi, padahal kita pun sedang belajar menjadi manusia. Dalam istilah laku, ini disebut ngempet rasa, bukan menekan emosi, tetapi menahan reaksi. Di titik inilah welas asih diuji. Karena ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak meledak, tidak membalas, tidak memotong, di sanalah energi batin mulai berubah arah. Bayangkan batin Anda seperti air keruh di dalam kendi. Jika terus diaduk, ia tidak akan pernah jernih. Namun ketika Anda diam, perlahan endapan itu turun sendiri. Itulah welas asih yang pertama, diam yang sadar. Dalam kisah-kisah Jawa kuno, para empu tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang banyak bicara. Mereka justru hadir dengan ketenangan yang membuat orang lain menurunkan suara. Bukan karena takut, tetapi karena rasa. Welas asih menciptakan medan batin. Tanpa disadari, orang di sekitarnya ikut melunak. Namun disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira welas asih berarti selalu mengalah. Padahal, welas asih bukan tentang membiarkan ketidakadilan, melainkan tentang tidak menyerahkan kendali batin kepada kemarahan. Orang yang welas asih boleh tegas, boleh berkata tidak, boleh menarik batas, tetapi semua itu dilakukan tanpa getaran kebencian. Dalam laku Jawa, ini disebut tegas tanpa nesu, jelas tanpa amarah. Dan ini hanya mungkin terjadi jika seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Karena orang yang masih berperang di dalam batin akan selalu mencari musuh di luar. Sekarang, jika Anda masih menonton sampai titik ini, perhatikan satu hal. Ada bagian dalam diri Anda yang mulai diam. Tidak perlu diberi nama, tidak perlu dipahami secara logika. Cukup rasakan, welas asih bekerja di wilayah itu. Wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh debat atau argumen. Ia bekerja seperti cahaya senja, tidak menyilaukan, tetapi mengubah suasana sepenuhnya. Dan mungkin tanpa Anda sadari, Anda mulai memahami satu rahasia kecil. Welas asih bukan sesuatu yang kita lakukan, melainkan kondisi batin saat kita berhenti melawan kehidupan.
Namun, ini baru permukaannya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan welas asih yang sering disalahpahami, bahkan oleh mereka yang merasa sudah baik. Kita akan membahas paradoksnya, bayangannya, dan mengapa welas asih sejati justru terasa berat sebelum terasa ringan. Tetaplah di sini, tetaplah tenang. Karena semakin Anda bertahan dalam keheningan ini, semakin jelas makna itu akan menemukan Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak. Tuliskan di kolom komentar, apa makna welas asih menurut pemahaman Anda sejauh ini? Apakah ia terasa mudah atau justru berat untuk dijalani? Biarkan jawaban Anda jujur, karena kejujuran batin adalah pintu pertama laku. Welas asih pada lapisan terdalamnya menyimpan sebuah paradoks. Semakin seseorang memahami welas asih, semakin ia sadar bahwa welas asih tidak selalu terasa manis. Ada saat-saat di mana welas asih justru menuntut keteguhan, bahkan kesediaan untuk disalahpahami. Dalam laku Jawa, dikenal pemahaman halus, welas tanpa pamrih, asih tanpa gandeng. Artinya, cinta yang tidak menggenggam, kasih yang tidak menuntut balasan. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka ingin berbuat baik, namun diam-diam berharap dihargai. Mereka ingin mengasihi, namun kecewa ketika tidak dipahami. Padahal, ketika welas asih masih berharap imbalan, pujian, pengakuan, atau rasa dibutuhkan, di situ welas asih belum murni. Ia masih bercampur dengan ego yang halus, yang dalam laku Jawa disebut pamrih alus. Para leluhur memahami satu kenyataan pahit. Welas asih sejati sering tidak terlihat, tidak diingat, bahkan tidak dianggap. Dan justru disitulah kemurniannya diuji. Ada kisah-kisah lama tentang empu yang memilih mundur, bukan karena kalah, tetapi karena memahami bahwa tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Orang awam melihatnya sebagai kelemahan, namun bagi mereka yang paham laku, itu adalah bentuk welas asih tingkat tinggi, tidak menambah luka pada dunia yang sudah penuh luka. Di sisi lain, welas asih juga sering disalahartikan sebagai membiarkan segalanya. Ini adalah kekeliruan besar. Dalam laku Jawa, welas asih selalu berjalan beriringan dengan waskita, kejernihan batin. Tanpa kejernihan, welas asih berubah menjadi pembiaran. Tanpa welas asih, kejernihan berubah menjadi kekerasan dingin. Inilah keseimbangannya. Welas asih yang sejati mampu berkata, cukup, tanpa dendam. Mampu menarik jarak tanpa membenci. Mampu menegur tanpa merendahkan. Dan ini tidak datang dari teknik komunikasi, melainkan dari kondisi batin yang sudah tidak ingin menang sendiri. Sekarang saya ingin mengajak Anda kembali terlibat. Pernahkah Anda berada di situasi di mana berbuat baik justru membuat Anda disalahpahami? Jika Anda berkenan, ceritakan secara singkat di komentar. Banyak orang yang diam-diam memikul beban serupa, dan kisah Anda bisa menjadi cermin bagi yang lain. Dalam pandangan Jawa, setiap manusia membawa lukanya masing-masing. Orang yang kasar seringkali sedang kesakitan. Orang yang menyakitkan seringkali belum selesai dengan dirinya sendiri. Welas asih bukan berarti membenarkan perbuatannya, tetapi memahami bahwa kebencian tidak pernah menyembuhkan apapun. Di tahap ini, welas asih naik kelas. Ia tidak lagi reaktif, ia menjadi sadar sepenuhnya. Sadar kapan harus mendekat dan sadar kapan harus diam. Sadar kapan memberi dan sadar kapan melepaskan. Dan perhatikan baik-baik. Semakin dalam welas asih itu tumbuh, semakin sedikit kata yang dibutuhkan. Kehadiran Anda saja sudah cukup berbicara. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, itu tanda bahwa batin Anda sedang bekerja, pelan namun nyata. Jangan tergesa-gesa menarik kesimpulan. Biarkan pemahaman ini mengendap, seperti air yang akhirnya menjadi bening, karena ia bersedia diam. Pada bagian berikutnya, kita akan membawa welas asih ini turun ke bumi, ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana ia diterapkan di tengah konflik, pekerjaan, keluarga, dan pergulatan batin yang nyata. Karena laku sejati bukan untuk dipahami saja, tetapi untuk dijalani setahap demi setahap dengan kesadaran penuh. Sekarang, mari kita turunkan welas asih dari wilayah batin ke tanah kehidupan nyata. Karena laku Jawa tidak berhenti pada pemahaman, ia diuji dalam keseharian, di rumah, di tempat kerja,
di jalan, dan terutama di dalam diri sendiri. Langkah pertama yang paling halus namun paling menentukan adalah cara kita merespons. Dalam laku Jawa, bukan peristiwa yang melukai manusia, melainkan reaksi batinnya. Welas asih dimulai saat Anda memberi jeda sekejap saja antara rangsangan dan jawaban. Jeda inilah ruang kebebasan batin. Saat seseorang menyakiti Anda dengan kata-kata, welas asih tidak langsung berarti memaafkan. Welas asih berarti tidak membiarkan luka itu mengambil alih kendali. Anda boleh diam, Anda boleh menjauh, bahkan Anda boleh tegas. Tetapi semua itu dilakukan tanpa membiarkan kebencian bersarang. Laku kecil ini, jika dilakukan berulang, perlahan membentuk ketahanan batin. Dalam keluarga, welas asih sering diuji paling keras, karena di sanalah harapan, luka lama, dan rasa memiliki saling bertabrakan. Laku Jawa mengajarkan, sing cedhak ojo nganti cilaka. Yang dekat, jangan sampai terluka. Artinya, sebelum menuntut dipahami, belajarlah memahami. Bukan membenarkan semua hal, melainkan melihat dengan mata yang lebih luas. Di tempat kerja atau ruang sosial, welas asih hadir sebagai keadilan yang manusiawi. Tidak merendahkan yang lemah, tidak memanfaatkan yang lengah, tidak membalas intrik dengan intrik. Ini bukan sikap naif, ini strategi batin. Karena orang yang batinnya tenang berpikir lebih jernih, dan kejernihan selalu lebih unggul daripada emosi sesaat. Namun, ada satu laku penting yang sering diabaikan, welas asih kepada diri sendiri. Banyak orang ingin berbuat baik pada dunia, tetapi kejam pada dirinya sendiri, menyalahkan diri tanpa henti, mengungkit masa lalu, menghukum diri atas kesalahan yang sudah berlalu. Dalam pandangan Jawa, ini adalah kebocoran batin. Bagaimana mungkin welas asih mengalir keluar jika di dalam diri masih penuh penghakiman? Maka latihlah satu hal sederhana, berhenti berbicara kasar kepada diri sendiri. Ketika gagal, sadari tanpa menghina diri. Ketika lelah, izinkan diri berhenti tanpa rasa bersalah. Ketika salah, perbaiki tanpa mencela. Ini bukan memanjakan ego, ini merawat kesadaran. Ada pula satu laku sunyi yang sangat dianjurkan, ngening. Luangkan waktu, meski sebentar, untuk duduk tanpa tujuan. Tidak menganalisis, tidak mengoreksi, hanya hadir. Dari keheningan ini, welas asih tumbuh alami. Bukan karena diajarkan, tetapi karena dirasakan. Dan jika suatu hari Anda merasa gagal menjalankan welas asih, ingatlah satu hal penting. Welas asih bukan target kesempurnaan, melainkan proses pendewasaan. Ada hari Anda berhasil, ada hari Anda jatuh. Keduanya bagian dari laku. Jangan berhenti hanya karena merasa belum pantas. Justru kesadaran bahwa Anda masih belajar. Itulah welas asih yang sedang bertunas. Pada bagian terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sunyi yang mungkin akan terus bergema lama setelah video ini berakhir. Tetaplah bersama saya, karena yang paling halus seringkali yang paling mengubah hidup. Kita telah berjalan cukup jauh dari keheningan batin menuju pemahaman, lalu turun ke laku nyata. Dan kini kita sampai pada satu simpulan sunyi, bahwa welas asih bukanlah tambahan dalam hidup, melainkan tanda bahwa hidup mulai dipahami dengan utuh. Dalam laku Jawa, orang yang telah menyentuh welas asih tidak lagi sibuk membuktikan dirinya benar. Ia tidak tergesa membela ego, tidak pula haus pengakuan. Ia berjalan lebih pelan, berbicara lebih sedikit, namun kehadirannya terasa lebih dalam. Bukan karena ia lebih suci, melainkan karena ia telah lelah menyakiti dan disakiti. Welas asih adalah buah dari perjalanan panjang. Ia lahir setelah manusia jatuh, kecewa, berharap, gagal, dan akhirnya sadar bahwa melawan kehidupan hanya akan melukai diri sendiri. Di titik itu, hati melunak bukan karena kalah, tetapi karena mengerti. Leluhur Jawa memahami sesuatu yang jarang dibicarakan hari ini. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin besar welas asihnya. Bukan karena ia merasa di atas, tetapi karena ia melihat bahwa semua manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Maka, welas asih tidak membuat seseorang pasif, justru ia membuat langkah lebih tepat. Tegas tanpa kasar, lembut tanpa kehilangan arah.
Ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan tanpa dendam. Jika ada satu hal yang patut Anda bawa pulang dari pembahasan ini, biarlah ini. Welas asih bukan tentang menjadi orang baik di mata dunia. Welas asih adalah tentang menjaga agar batin tidak menjadi sumber kegelapan baru. Dan kini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab cepat, tetapi untuk direnungkan pelan-pelan. Jika hari ini Anda berhenti menuntut, berhenti menghakimi, dan berhenti melawan, apa yang sebenarnya sedang Anda lindungi di dalam diri Anda? Jika video ini memberi Anda ruang untuk diam sejenak, untuk bernapas lebih dalam, atau untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas, silakan tinggalkan jejak Anda. Satu kalimat di komentar, satu pemikiran, atau sekadar menyebutkan bahwa Anda masih di sini, menyimak hingga akhir. Karena laku tidak selalu tentang berbicara. Kadang, ia tentang hadir sepenuhnya. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Semoga welas asih tidak berhenti di video ini, tetapi menemukan jalannya sendiri dalam hidup Anda.